Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Pembahasan kita kemarin sampai hak-hak sesama muslim, yaitu apabila bertemu ucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apabila diundang makan ya, maka penuhi undangannya, undangan walimah, undangan akikah atau yang lain. Apabila dimintai nasihat, maka nasihati. Kemudian apabila ada yang bersin, dia mengucapkan alhamdulillah. Doanya apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin mendoakan lagi yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau yang bersin orang Kristen terus alhamdulillah, gimana tuh? Gimana Pak? Doakan yarhamukallah. Makanya di sini Nabi bilang apa? Haqqul muslim alal muslim. Hak sesama muslim. Kalau orang Kristen bersin, doakan hidayah langsung. Kalau dia bilang alhamdulillah, doakan yahdikumullah. Semoga Allah memberi hidayah. Jelas Pak ya? Jangan doakan rahmat. Rahmat itu untuk orang muslim, orang mukmin. Makanya salah kaprah di tengah masyarakat menyebut orang yang sudah wafat padahal dia Kristen, ya, dia tidak Islam, disebut almarhum. Keliru Pak. Almarhum itu ganti dari rahimahullah. Kalau rahimahullah artinya semoga Allah merahmatinya. Almarhum semoga dirahmati. Almarhum itu yang dirahmati. Siapa yang merahmati? Allah. Maka sebutan almarhum itu hanya untuk orang muslim. Kalau yang meninggal orang kafir jangan pakai almarhum. Ya. Kemudian apabila sakit, jenguk. Apabila meninggal, iringi jenazahnya sampai kuburan. Ya. Yang kemarin ada pertanyaan ya, yang apa? Ngasih hadiah ketika walimah. Nah ini jangan sampai salah paham. Jadi begini Pak, beda sikapnya yang memberi sama yang diberi. Kalau yang memberi, minimal dia ada 3 ada pada dirinya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Innama nut'imukum liwajhillah. Pertama, kita sedekah, ngasih, itu mengharap wajah Allah. La nuridu minkum jazaa'a wala syukur. Saya ulangi ya. Orang yang berbuat baik, yang sedekah, yang bikin acara makan-makan, mengharap wajah Allah, terus tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Masya Allah. Hati ini lemah begitu, dijaga sampai kita nggak boleh mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita kasih. Kalau kita berharap sedekah, harapannya supaya orang ini terima kasih kepada kita, ya sudah, itu balasan. Ini sikap yang memberi Pak. Tapi sikap yang diberi, Nabi juga ngajarin. Yang pertama, balas kebaikan dia semampu kita. Terus ucapkan
terima kasih. Nabi sampai ngancem orang yang nggak tahu terima kasih. La yashkurillah man lam la yashkurin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Tuh. Ini sikap siapa ini, Pak? Yang dikasih. Kalau yang ngasih nggak boleh mengharapkan ucapan terima kasih. Terus apa lagi, Pak? Kalau kita nggak bisa membalas kebaikan orang yang baik ke kita, doakan. Didoakan sampai ada hadis, doakan sampai engkau melihat kebaikan itu dibalas oleh Allah atas orang yang berbuat baik kepada. Yang terakhir, puji kebaikannya. Itu Pak ya. Jadi jangan salah paham. Ketika saya bilang yang walimah itu murni sedekah, yang akikah itu murni sedekah, jangan mengharapkan timbal balik dari para tamu. Bukan berarti tamunya tidak boleh bawa hadiah. Enggak. Gitu Pak ya. Jadi dibedakan ini perilakunya. Yang bikin acara luruskan niat murni sedekah, jangan mengharapkan imbalan. Tapi yang datang, yang bertamu, boleh tidak bawa sesuatu? Boleh, silakan. Nah ini kan akhirnya saling mengerti masing-masing. Benar nggak? Akhirnya saling menjaga hatinya masing-masing. Demikian. Kemarin perasaan saya sampaikan ya hadis saya. Tahadu tahabu. Saling memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saya sampaikan Pak ya, pekan lalu. Nah, inilah kadang-kadang perlu tabayun. Maksudnya begini bukan, gitu Pak ya. Nah, kita juga kalau nanti dengar dari saudara kita, jangan langsung menyalahkan saudara kita. Tanya dulu. Punten Mas, saya tangkep ucapan Mas itu begini-begini, benar nggak? Nah, kan nanti Masnya meluruskan, oh enggak, maksud saya bukan begitu. Enak Mas ya? Saling tabayun ya. Jangan terburu-buru memvonis saudara kita. Ya, kayaknya kalau gitu caranya ini ya, aman lah ya, nggak ada ribut-ribut saya. Masya Allah. Ya, ala kulli hal. Kita hidup di dunia adalah sedang menjalani ujian. Jadi yang diuji sabar, santai. Kemudian masuk ke pembahasan hal-hal yang dapat merusak persatuan. Yang pertama, hasad. Ini jelas Pak. Gara-gara hasad ini bisa ribut orang sama orang. Ya, bahkan dengki ini menimbulkan niat-niat buruk yang lain. Benar nggak? Menzalimi orangnya, merusak barangnya, merusak nama baik orangnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini hasad. Makanya Nabi bilang apa? La tahasadu. Jangan kalian hasad. Terus kuncinya gimana biar kita nggak hasad? Jangan memandang orang yang lebih dari kita. Kuncinya itu. Jangan lihat orang yang lebih kaya dari kita. Jangan lihat orang yang di atas kita. Jangan. Ujung-ujungnya juga satu sisi dia akan hasad, yang kedua tidak akan pernah bersyukur. Ya, demi Allah. Jajal nggak nurut sama Rasul. Kita ngeyel ngelihat orang yang di atas kita, nggak akan pernah bersyukur. Ya. Tapi kalau kita lihat yang di bawah kita, itu subhanallah syukurnya nggak kurang-kurang itu. Ya Allah, alhamdulillah saya dikasih ini. Lihat orang lagi yang di bawah kita, alhamdulillah. Gimana biar kita banyak bersyukur Pak? Ziarah kubur, main ke rumah sakit, nah langsung ke UGD-nya Pak. Bener gak? Oh itu kita banyak bersyukur itu Pak kalau ke rumah sakit.
Ya Allah, alhamdulillah saya sehat. Ada di sana ada yang sesek, ada yang barusan kecelakaan, ada yang mau operasi ginjalnya segala macam, waduh, macam-macam. Alhamdulillah dikasih sehat. Dan dikasih tuh ujian asam urat, sakit nggak Pak? Hah? Belum stroke loh Pak, baru asam urat. Hah? Nah, ketika Bapak dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah tuh. Ya, orang baru dikasih asam urat, oh dia nggak peduli yang lain. Ya Allah, hari ini saya rezeki secukupnya, yang penting sembuh kaki saya. Betul nggak Pak? Ternyata nikmat sehat itu lebih mahal. Ya, Bapak dikasih mobil Alphard, tapi kakinya stroke sebelah, mau nggak? Ayo, nggak mau kan? Mendingan rezeki yang ada sekarang kita syukuri, alhamdulillah badannya sehat. Betul ya? Alhamdulillah. Ngapa-ngapain sehat, makan apa aja bebas, nggak dilarang. Betul nggak Pak? Alhamdulillah. Nikmat sehat itu sangat mahal Pak. Ya, syukuri aja. Nah, biar nggak hasad, gimana tadi? Pandang orang-orang yang di bawah kita, yang lebih butuh daripada kita. Ini kemarin saya janji nerangin najas. Nggak keburu ya waktunya ya. Kata Nabi, wala tanajasu, jangan kalian najas. Najas itu apa sih? Yaitu ketika ada orang calon pembeli ya, konsumen, ngelihat barang di toko, kemudian orang yang pengen najas ini datang ke toko, lalu memuji-muji barang yang ada di toko itu, memprovokasi. Saya ulangi ya, ada satu orang datang ke toko nih, seret. Nah nanti ada orang lagi datang yang najas nih, memprovokasi. Ini barang ini bagus ini. Kemarin saya lihat di sana itu harganya segini. Ini murah ini di sini. Oh nyesel kamu kalau nggak beli. Nah, akhirnya konsumennya itu minim informasi, terprovokasi, dia beli. Apalagi harganya di atas rata-rata. Itu namanya najas, nggak boleh. Ya, ada nggak yang kayak gitu Pak? Biasanya dibayar kan sama tukang tokonya, biar beli barangnya itu kan. Nggak boleh. Nanti ada itu ancaman bagi para penjual, yaitu orang-orang yang suka sumpah palsu. Sumpah palsu supaya apa? Melariskan dagangannya. Nggak berkah Pak, jualannya. Jualan yang normal aja, mengharap berkah dari Allah udah. Itu. Jelas insya Allah Pak ya? Itu yang dimaksud najas. Itu orang yang memprovokasi supaya konsumen itu beli. Biasanya harganya di atas rata-rata. Sekarang orang-orang pinter kalau mau beli sesuatu ngecek dia di toko online ya. Bener nggak sih? Harganya segini ya, coba saya lihat, cek dulu. Oh ternyata ada yang lebih murah dari itu. Ada yang seperti itu ya. Nah itu insya Allah nggak masalah, namanya itu teliti. Ta'ani itu orangnya tenang, nggak tergesa-gesa, lawan dari tergesa-gesa. Subhanallah. Waktu itu saya hampir ketipu Pak. Keluar dari supermarket, di depan itu ada yang jual kompor listrik. Harganya sampai 5 juta Pak. Subhanallah, dia mainnya itu cantik loh Pak. Ini kesempatan ini kalau beli sekarang ini dapat promo. Dapat promo di apa? Dikasih apa itu namanya Pak? Yang digosok-gosok itu apa namanya? Hah? Voucher, dikasih voucher, digosok, beli 5 juta, hadiahnya kompor lagi. Plus apa namanya? Teflon segala macam. Ibu-ibu kalau digituin langsung beli itu. Alhamdulillahnya qadarullah ketika itu hati saya tenang. Istri saya udah mau terprovokasi. Hati saya tenang gitu. Saya enggak tertarik sama sekali. Subhanallah Pak, sampai rumah saya cek tuh di Google searching
Ya Allah, harganya nggak nyampe 2 juta ya kompor. Jualnya 5 juta. La ilaha illallah. Nah ini Pak ya, hendaknya kita berusaha menjadi orang yang tenang, jangan tergesa-gesa, apalagi berkaitan dengan uang yang berjuta-juta. Kalau buru-buru tergesa-gesa, nyeselnya belakangan. Kalau udah dibeli, bisa dibalikin? Nggak bisa. Nah ini tenang Pak, yang tenang. Ya. Maka ada betulnya juga tuh uang dipegang suami. Ada betulnya. Nah, istri dikasih sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi suaminya nggak pelit. Uangnya dipegang suami, tapi istri minta apa aja dijajanin. Wah, itu bahagia istrinya ya, Masya Allah. Kemudian berikutnya, wala tabaghadu wala tadabaru. Jangan saling bermusuhan, jangan saling membelakangi. Ini sedih kadang-kadang saya Pak, kalau ngelihat teman sama teman musuhan. Ada Pak ya? Kita kenal nih, si A ini baik, si B ini baik, sama-sama ngaji, sama-sama berjamaah. Tiba-tiba dengar berita besok ini A sama B musuhan. Sedih nggak Pak? Sedih. Makanya ingat ya, nih surah Al-Maidah ayat 91 kata Allah, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu sangat senang kalau di antara kaum muslimin bertikai, bermusuhan. Tuh. Yang bermasalah siapa? Muslim sama muslim. Yang bahagia siapa? Nah, makanya saya ngelus dada miris Pak. Sibuk di YouTube itu. Apa namanya? Aswaja lawan Wahabi, saling ini kan menjatuhkan provokasi tuh. Muhammadiyah NU di adu domba. Saudara kita di Palestina itu butuh dibantu Pak. Di Indonesia bukannya bersatu malah saling membenci. Kemarin kita sudah terangkan ya, jangan kita terprovokasi oleh godaan syaitan. Syaitan itu paling seneng kalau kaum muslimin berantem. Ya, Wahabi, Aswaja saling benci, NU Muhammadiyah saling benci. La ilaha illallah, Muhammadiyah, NU, Aswaja, siapa lagi? Wahabi, Persis, Ahlussunnah wal Jamaah. Tuhannya satu, Allah Pak. Sholatnya sama, sholat 5 waktu. Ngadep kiblatnya sama ke Ka'bah, ya enggak? Kenapa kita harus mencari perbedaan-perbedaan? Kan bisa kita saling sama-sama mendoakan kebaikan. Kalau hal-hal yang bisa didiskusikan, ya diskusikan baik-baik. Nggak usah pakai ngotot-ngotot. Benar nggak Pak? Saya yakin orang-orang yang cari kebenaran, enggak itu ngotot-ngotot, enggak. Yuk, kepala dingin kita ngobrol baik-baik. Jenengan kok bisa berbeda, dasarnya apa? Kalau saya boleh tahu. Kan enak Pak ya? Oh, saya pernah belajar begini, dalilnya begini, gini. Oh, saya juga pernah belajar. Nah, saling tukar pikiran. Nih, ada kisah subhanallah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia pernah berdebat, bukan berdebat sih, lebih tepatnya berdialog sama lawan bicaranya. Saya lupa ulamanya siapa. Itu yang menakjubkan Pak. Imam Syafi'i kan berdialog, bawa pendapatnya sendiri nih. Nah, yang ini juga bawa pendapatnya sendiri. Lain pendapat nih Pak. Adu argumentasi. Sama-sama berilmu Pak. Tahu nggak finalnya gimana? Finishnya. Akhirnya Imam Syafi'i ngambil pendapat lawannya. Lawannya ngambil pendapat Imam Syafi'i. Jadi berubah. Saking apanya? Murni mencari kebenaran. Bahkan Imam Syafi'i pernah bilang, saya itu kalau berdiskusi sama lawan bicara, saya sangat mengharapkan kebenaran datang dari lawan bicara saya. Subhanallah. Murni mencari kebenaran. Tuh. Tapi ingat, Imam Syafi'i ada juga perkataan yang lain. Apa kata beliau? Rahimahullah.
Saya lawan debat 10 orang berilmu, saya bisa menang. Tapi saya nggak bisa menang lawan satu orang bodoh. Gak bakal menang. Ya, debat lawan orang bodoh gak bakal menang. Ngerti nggak maksudnya, Pak? Enak ngajak ngomong orang yang nyambung apa yang nggak nyambung? Yang nyambung. Dikasih dalil ya, dikasih ayat, dikasih hadis. Nih loh penjelasan ulama tafsir sami'na wa ata'na. Nah kalau orang ngeyel, tanda kutip Pak, ahli filsafat, ahli kalam, muter-muter itu Pak, bulet. Ya, karena memang nggak ada tujuannya dia. Tujuannya cuma menang-menangan doang, pinter-pinteran doang. Nggak nyari kebenaran. Kalau orang itu ikhlas, murni, hatinya bersih, dia nggak peduli kebenaran datang dari lawan bicaranya. Kalau memang itu benar hadis, itu benar pendapat ulama yang mu'tabar ya, emang benar tafsirnya begitu, diambil walaupun datang dari lawan bicaranya ya, subhanallah. Nah ini lanjutannya kata Allah, fil khamri wal maisir. Syaitan itu diantara cara supaya menghasut manusia saling bertikai, saling berantem, bermusuhan lewat apa Pak? Khamr dan perjudian. Judi. Ya, subhanallah. Alhamdulillah Pak, bersyukur Bapak-bapak yang dikasih hati oleh Allah yang bersih, nggak ada tertarik sama sekali sama judi. Betul nggak Pak? Alhamdulillah, itu karunia Pak. Orang-orang tuh masih gatel mau judi. Prinsipnya judi itu kalau kalah penasaran, kalau menang ketagihan. Padahal menangnya sekali doang, kalahnya gak kehitung. Betul nggak Pak? Seperti itu konsepnya. Yang selamat, jangan judi sama sekali. Ini deket-deket perlombaan lagi nih ya. Lomba ditarik dari mana Pak? Warganya bayar, warganya ikut lomba, yang menang dapat hadiah. Judi nggak Pak? Judi itu Pak. Saya ulang ya, warga bayar, oke, terus warganya lomba, habis itu yang menang dapat hadiah. Hadiahnya diambil dari mana? Bayaran itu kan? Judi bukan? Judi. Apa bedanya 3 orang main gaple? Yuk pasang bayar yuk. Yang menang dapat hadiah. Hadiahnya itu uang itu. Judi bukan? Judi. Ya mudah-mudahan jadi evaluasi buat para panitia lomba. Dan saya sarankan betul-betul kalau teman-teman jadi panitia lomba ya, usahakan lombanya yang bermanfaat. Jangan setiap tahun lombanya itu lagi. Ada nggak faedah yang diambil, Pak? Saya sebutin contoh-contoh lombanya, nggak usah lah ya. Insya Allah sudah bisa berpikir masing-masing. Kalau kemarin lomba makan kerupuk, sekarang lomba bikin kerupuk. Manfaat nggak, Pak? Sambil ngajarin yang lain kan? Boleh nggak lomba makan kerupuk? Makannya sambil berdiri, nggak pakai tangan lagi. Sunnah makan gimana Pak? Pakai tangan kanan sambil duduk. Masih bilang boleh? Ngerti maksud saya Pak ya? Coba lomba-lomba itu yang mendidik gitu loh. Yang paling selamat lomba apa? Tahfidzul Quran. Ayo coba. Salah nggak Pak 17 Agustusan lombanya lomba hafal Quran? Salah nggak? Enggak kan? Malah bagus kan? Orang tua mana yang nggak seneng anaknya hafal Quran? Nah, lomba azan, lomba apa lagi? Ceramah misalnya ya, nggak apa-apa. Ya hiburan ya anak-anaknya. Latih public speaking juga kan? Nggak semua anak berani loh ngomong di depan jamaah. Ada yang sampai gemeter, sampai mic-nya dibuang, ada nggak? Ada. Nah ini jadi evaluasi buat teman-teman yang ditunjuk jadi apa?
panitia lomba ya. Mudah-mudahan mengadakan lombanya yang lebih bermanfaat sehingga ada kesan ya, ada ilmu yang didapat dari perlombaan tersebut. Nah ini yang berikutnya nih yang kemarin belum paham. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan menjual di atas penjualan saudaranya. Gimana ini? Maksudnya gini ya. Apa namanya? Orang nih si A dan si B sedang transaksi nih Pak ya. Kemudian mereka berdua telah sepakat harganya. Misalnya A menjual HP ke B harganya berapa? 2 juta. Udah sepakat nih. Jangan sampai si C datang nawarin ke B. Kamu beli HP ke dia berapa? 2 juta. Nih, saya ada HP yang sama mereknya. Sama saya cuman 1,5 juta. Gara-gara itu dibatalin transaksinya. Betul nggak? Itu nggak boleh. Lagi transaksi nih. Si A jual HP ke si B 2 juta. Lagi transaksi Pak, tiba-tiba si C nyela. Berapa itu HP-nya? 2 juta. Nih sama saya 1,5 juta. Marah nggak Pak si A? Dihajar itu, jeder. Nah ini nggak boleh, nggak boleh. Bapak kalau mau nawarin, kalau itu akad udah beres. Bahasanya kalau si B, nggak jadilah, saya kurang budgetnya. Nggak jadi nih, udah pisah nih Pak. Nggak jadi beli, boleh nggak Bapak nawarin? Baru boleh. Punten, Bapak nyari HP kan? Jadi kurang ya uangnya. Beli HP saya mau nggak? Segini aja. Baru boleh. Tapi kalau lagi transaksi, nggak boleh. Termasuk ya menawar di atas tawaran saudaranya. Ya, tadi kan menjual, sekarang membeli. Apa namanya? Gimana ya saya neranginnya? Lagi transaksi nih, jual beli. Bapak nyari barang yang sama. Contohnya nih, si B mau beli barangnya si A 2 juta, ya kan? Udah akad nih, mau jadi akad. Si C datang. Barang kamu dibeli berapa sama dia? 2 juta. Sama saya bayarin 3 juta. Nah, ini lawannya ya. Pembelinya. Yang lagi butuh tadi udah setuju 2 juta, tiba-tiba ada yang nawar lebih tinggi, marah nggak dia? Terus gimana tuh lelang? Lelang lah lain cerita. Emang dari awal judulnya lelang ya kan? Kalau ini kan bukan pelelangan, ini jual beli. Gitu. Hati-hati Pak ya. Jadi intinya nggak boleh masuk ke transaksi saudara kita yang sedang transaksi. Termasuk tidak boleh melamar wanita yang sudah dilamar. Hati-hati. Hati-hati. Yaitu misalnya ada si wanita nih dilamar sama laki-laki. Itu sudah cocok Pak. Sudah nentukan mahar, ya sudah nentukan tempat, tanggal pernikahan sudah ditentukan. Itu nggak boleh dilamar lagi sama kita, nggak boleh. Melamar lamaran saudaranya, kecuali nih, ketika si pria ini melamar, belum ada jawaban, boleh nggak dilamar lagi? Boleh. Belum ada jawaban sama sekali ya, belum ada ketertarikan. Belum ada sampai pembicaraan lanjut lah. Atau misalnya ada 3 atau 2 pria langsung melamar satu wanita, boleh tidak? Wah, wanitanya direbutin nih. Tambah apa ini Pak? Tinggi dia, kupingnya besar nih. Seneng kan direbutin? Nah, itu dia milih. Mana dalilnya? Mana sih? Di sini nggak ada kayaknya. Oh ini yang ini masalah ghibah. Jadi masalah ghibah itu di zaman Rasul pernah terjadi. Abu Jaham sama Muawiyah ya. Iya Abu Jaham sama
Muawiyah itu melamar siapa ini? Fatimah binti Qais. Ya. Jadi Fatimah binti Qais ini dilamar langsung oleh dua sahabat. Luar biasa. Siapa sahabatnya? Abu Jaham sama Muawiyah. Subhanallah, Fatimah ini minta pendapatnya Rasul. Dilamar oleh dua orang langsung nih. Kata Rasulullah SAW, amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an ataqihi. Abu Jaham itu nggak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya apa? Tukang mukul. Mau jadi istri yang suaminya ringan tangan. Ringan tangan sih suka mukul apa suka sedekah sih Pak? Suka bantu orang ringan tangan. Panjang tangan itu bahasa Indonesia suka mencuri. Bahasa Arab istilah panjang tangan itu untuk orang yang senang bersedekah. Iya. Istri Nabi ya, kalau nggak salah namanya Zainab. Itu diistilahkan dia itu panjang tangannya. Pas Nabi meninggal apa ya? Pas Nabi meninggal ya, itu ngukur. Jadi istri sama istri ngukur panjang-panjangan tangannya. Ternyata sama panjangnya, tangannya sama panjangnya. Barulah mereka mengerti ternyata Zainab itu senang bantu orang lain, senang bersedekah. Nah, jadi lihat ini menurut orang mana nih, orang Arab apa orang Indonesia? Kalau menurut orang Arab, panjang tangan itu istilah untuk orang yang rajin sedekah. Tapi kalau orang Indonesia, maling, kleptomania ya, panjang tangan. Adapun Muawiyah, kata Nabi SAW, la malalahu, ya, su'lukun. La malalahu. Muawiyah itu miskin, nggak ada harta. Akhirnya Nabi menganjurkan Fatimah binti Qais menikah dengan Zaid, ya, Zaid bin bukan Zaid, Usama bin Zaid. Ya, Nabi tidak merekomendasikan Abu Jaham atau Muawiyah, tapi Nabi merekomendasikan siapa? Usama bin Zaid. Inkihi Usama ibn Zaid. Ngerti insya Allah Pak ya? Jadi kalau si wanita atau pihak wanita sama sekali belum menerima lamarannya, belum nentuin mahar, belum nentuin hari pernikahan, tempat segala macam, masih boleh? Masih boleh. Tentunya dengan cara-cara yang elegan. Ya. Bisa ribut loh Pak. Kalau seseorang ditolak gara-gara yang melamarnya lebih kaya, lebih ganteng, marah nggak? Pelajarannya dari mana? Waktu Umar menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Masih ingat nggak cerita ini? Jadi begini Pak. Utsman waktu itu baru ditinggal oleh anak Nabi yang duluan, Ruqayyah apa Muqassam? Ruqayyah ya. Ruqayyah meninggal, Utsman jadi duda kan. Nah, Hafsah ini ternyata sudah waktunya nikah, masa iddahnya habis. Tawarlah kepada Utsman. Utsman jawab, belum ada keinginan menikah, Masya Allah. Utsman bin Affan. Akhirnya Umar datengin Abu Bakar. Abu Bakar nggak jawab sama sekali. Ditawarin Hafsah untuk Abu Bakar nggak jawab sama sekali. Kesel nggak Pak? Bapak nawarin anak gadis Bapak ke orang itu nggak jawab sama sekali. Nggak ngomong iya, nggak ngomong enggak. Gitu. Gondok nggak Pak? Terakhir ternyata Hafsah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bilang kepada Umar menghibur, Utsman akan mendapatkan wanita yang lebih baik daripada Hafsah. Hafsah akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada Utsman. Akhirnya Utsman dapat siapa? Ummu Kulsum, anaknya Rasulullah SAW. Hafsah dapat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Ummu Kulsum lebih baik daripada Hafsah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada Utsman. Nah, setelah itu semua terjadi, Abu Bakar datang kepada Umar. Nah, pengen apa ini? Ya, memperbaiki hubungan lah. Ya, Umar, kamu kesel sama saya kemarin. Kata Umar, iya, saya kesel sama Utsman. Siapa yang nggak sakit hati ditolak, Pak? Berarti kan Utsman nolak Umar kan? Saya kesel sama Utsman, tapi saya lebih kesel sama kamu. Utsman jelas jawab, nggak ada lagi, belum ada niat nikah, ya kan? Belum ada keinginan menikah lagi. Kamu nggak jawab apa? Apa jawab Abu Bakar? Masya Allah. Yang menghalangi saya menjawab adalah Nabi telah menyebut-nyebut Hafsah. Wah. Saya sedang menunggu jawaban Nabi. Kalau Nabi mundur, saya maju. Masya Allah. Itu kata Abu Bakar, Pak. Luar biasa. Itu, Pak, cowok sejati itu begitu. Ketika ngedengar temennya menyebut satu nama wanita, dia tidak ingin merusak hubungan itu. Pertemanan lebih didahulukan, Pak. Ngalah ya. Masya Allah. Bapak gitu ya dulu, Pak ya? Luar biasa tuh. Ya, indah sekali. Apa yang kita petik dari faedah tersebut? Orang-orang soleh mencarikan calon suami untuk anaknya. Dan usia bukan halangan. Saya tanya, Pak. Abu Bakar sama Umar tuaan siapa? Abu Bakar. Tapi Umar mau menikahkan anaknya untuk Abu Bakar. Masya Allah. Menantunya lebih tua daripada mertuanya. Betul? Ya kan? Kemudian yang berikutnya, Umar sama Rasulullah SAW lebih tua mana? Rasulullah SAW. Tapi usia tidak menghalangi mereka. Ya, menantunya lebih tua daripada mertuanya. Rasulullah SAW lebih tua daripada Umar kan? Masya Allah. Nah, ini kadang-kadang yang masih jadi apa? Di masyarakat itu jadi apa? Apa sih, Mas? Tabu ya? Masih jadi tabu. Ya, omongan tetangga ujung-ujungnya. Kuping kita nggak tahan diomongin sama tetangga, bener nggak sih? Iya. Subhanallah. Ya, kita lanjutkan sedikit ya. Jadi tadi ya, nggak boleh membeli di atas akadnya kedua saudara kita, dan nggak boleh menjual di atas akadnya kedua saudara kita. Tadi tambahan apa? Tidak boleh melamar seorang wanita yang sedang dilamar oleh saudara kita. Yang berikutnya nih, Pak, tidak boleh berbisik. Ya. Kalau lagi bertiga, nggak boleh bisik-bisik duaan. Kata Nabi SAW, "Idza kuntum salasah," apabila kalian bertiga, "fala yatanajasnani dunal akhar." Jangan yang dua itu bisik-bisik tanpa mengajak yang ketiga. Hatta takhtalitu bin nasi min ajli an yuhzinahu. Lain halnya kalau sudah berbaur banyak orang nih. Boleh. Mungkin bisik-bisikan masalah pribadi ya. Enggak masalah. Tapi kalau bertiga, ini bisik-bisik ini berdua. Yang satu ini sedih nggak, Pak? Seuzon nggak? Tapi kan seuzonnya disebabkan temennya ini berdua. Kayaknya saya nih yang diomongin. Ya kan? Termasuk ke dalam hadis ini, yang dua orang ini nggak bisik-bisik ngomong, kedengaran suaranya, tapi pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang ketiga. Misalnya yang dua ini orang Jawa nih dua-duanya, satunya orang Padang. Ini ngomong Jawa berdua, yang Padang nggak diajak, sama kayak bisik-bisik gitu, Pak. Ya, atau satunya orang Jawa, duanya orang Sunda. Yang dua ini ngomong pakai bahasa Sunda dua-duanya, yang Jawa ini nggak diajak, atau mirip seperti bisik-bisik. Nggak boleh, Pak ya, jangan. Ya, jadi ya kalau bertiga ya ajak ngomong bertiga gitu ya. Yang terakhir ya, mungkin ini yang terakhir saya bacakan hadis ya.
Ini motivasi buat kita semua, jangan sampai kita musuhan. Kata Nabi SAW, tuftahu abwabul jannah yaumal isnaini wa yaumal khamis. Pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fayughfaru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a. Diampuni seluruh hamba Allah yang tidak berbuat syirik. Wah, ini Pak. Pelajari tauhid, pelajari syirik. Pelajari tauhid, realisasikan. Pelajari tauhid, jauhi. Ya. Ini janji dari Allah, janji dari Rasulullah SAW. Diampuni seluruh orang yang tidak berbuat syirik. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Semua yang tidak berbuat syirik diampuni oleh Allah kecuali yaitu seseorang yang sedang ada masalah dengan saudaranya. Anziru hazaini hatta yastaliha. Ini dua orang ini tunda ampunannya sampai mereka berdamai. La ilaha illallah. Gara-gara musuhan, ampunan dari Allah ditunda. Sayang nggak? Sayang, udahlah nggak usah musuh-musuhan lah. Sama tetangga, sama saudara, sama udah. Belajar apa? Banyak-banyak maklum, banyak-banyak husnuzon, ya. Jangan merasa diri lebih baik daripada orang lain. Insya Allah kita akan lebih mudah memaafkan saudara kita yang berbuat kurang mengenakan. Anziru hazaini hatta yastaliha. Anziru hazaini hatta yastaliha. Sampai diulang 3 kali, Pak. Ya. Nah, ini yang dua orang ini tunda sampai mereka berdamai. Tunda sampai mereka berdamai. Tunda sampai mereka berdamai. Ya, subhanallah. Ini bahayanya kalau kita bermusuhan. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Bagaimana harga diri seorang muslim. Supaya kita tidak meremehkan, tidak bermudah-mudahan menghina saudaranya. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Kalau saya dengar penjelasan hadis dari Syekh Abdul Hasan ya, yang disyariatkan itu puasa Senin, Pak. Puasa Senin jelas hadis. Adapun penambahan lafaz Kamis di riwayat Sahih Muslim kalau nggak salah itu ya, nah itu ada dibahas oleh para ulama. Ala kulli hal begini Pak, kesimpulannya Pak ya. Silakan puasa Senin Kamis, tapi jangan jadi rutinitas. Yang Kamisnya itu loh Pak. Tapi kalau yang setiap Senin itu ijma' para ulama sepakat sunnah Nabi. Karena hari Senin itu Nabi dilahirkan, hari Senin Nabi diangkat menjadi Rasul. Diangkat menjadi seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW. Jadi ada sunnah puasa hari Senin. Adapun Senin Kamis tadi, silakan puasa Senin Kamis selama tidak jadi rutinitas. Yang Kamisnya Pak ya. Kalau yang Seninnya itu lebih lagi. Ya ini masalah khilaf ya. Ada ulama yang mensahihkan hadisnya, ada ulama yang mendhaifkan hadisnya. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi monggo silakan. Itu kan puasa sunnah Pak ya, tidak wajib ya. Jadi jangan mencela saudaranya yang tidak puasa Kamis. Ya, kan puasa sunnah. Ya, ngajak silakan, tapi jangan mencela saudaranya. Ayo, hari Kamis nih pada buka puasa. Ayo yuk, bareng yuk buka. Oh, saya nggak puasa. Hah? Nggak puasa? Kayak dia melakukan kesalahan gitu loh. Kaget dia nggak puasa. Lihat biasa aja, itu kan sunnah ya, puasa sunnah Pak ya. Karena kemampuan orang kan masing-masing ya. Ada yang tuntutan kerjaan yang tidak mungkin kan dia puasa kan, biasa aja. Yang mau berbagi silakan monggo gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi puasa Senin disyariatkan. Puasa Senin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti deh kalau saya share videonya ke Bapak. Nanti biar mungkin bisa di-share ke teman-teman yang lain.
Sudah bunyi Pak ya? Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.